Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini akan dilaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Curhat itu adalah mengungkapkan isi hati ya Pak, curahan hati. Silakan Bapak Ibu nanti bisa menanyakan dan bisa mengungkapkan apa sekiranya yang ada di unek-unek Bapak-Bapak kepada kepolisian. Nanti Bapak Wakapolres akan menjawab apa yang sekiranya Bapak dan Ibu nanti dipertanyakan. Silakan mengenai politik, mengenai budaya, seni, masalah surat-surat kendaraan bermotor, masalah cara ingin memiliki SIM, masalah utang piutang, malah salah cek-cek bocek yang keluarga, mangga silakan. Jangan asa-asa karena di sini kita acara berkeluarga, bersilaturahmi, jangan sampai mempunyai momok yang menakutkan dengan kehadiran bapak-bapak polisi dari Polres Pangandaran. Apalagi mempunyai perasaan yang dendam di saat bapak-bapak polisi sedang melaksanakan kegiatan penertiban. Awas Pak, jangan sampai dikatakan bapak polisi selalu melaksanakan kegiatan razia. Bukan, itu hanya penertiban demi terciptanya Pangandaran juara. Terima kasih. Itu mungkin kata dari selaku pembawa acara. Untuk pembukaan mohon izin Bapak Wakapolres. Ya Pak ya. Nah, jadi Bapak-bapak semua, dengan kehadiran kami di sini, saya pengen. Kenapa? Bapak sebagai manusia biasa, saya juga sama sebagai manusia biasa. Cuma bedanya apa? Pekerjaan kita. Dan anggota Polri yang mana diberi amanat oleh negara, kan gitu kan? Dan ini juga amanat dari Yang Maha Kuasa, mau tidak mau kita syukuri apa yang ada yang sama kita dapatkan. Itu aja. Ya, kita bapak-bapak semua, mari kita bekerja sama-sama untuk menciptakan situasi kondisi seperti ini. Kenapa? Ya itu tadi, karena keamanan milik kita bersama, bukan milik institusi Polri. Ya kalau kita tidak ada dikritisi, dikritik ataupun diberikan saran masukan, kita tahu apa sih, kan gitu, apa sih yang menjadi keinginan bapak-bapak semua, kan gitu. Nah makanya dengan adanya kita Polri di sini, saya pengen lebih baik ke depan. Saya pengen betul-betul adanya Polres Pangandaran membawa dampak yang positif kepada bapak. Yang berarti apa saya Pak? Kenapa? Saya diberi amanat oleh negara, saya diberi amanat oleh Allah sebagai aparat negara. Itu benar. Jadi sekecil apapun yang saya perbuat, yang saya lakukan, tidak lepas dari pertanggungjawaban hidup saya selaku manusia. Itu. Saya sebagai anggota Polri, yaitu tadi dengan caranya, dengan jalannya dalam melaksanakan kegiatan Bapak dengan kegiatan seperti ini, ya kegiatan profesional dibilang tugasnya masing-masing. Tapi intinya, marilah kita jaga kebersamaan, marilah kita jaga kekompakan di antara kita, marilah kita sering wasiatan, sering mengingatkan dalam kehidupan, dan gitu. Kenapa? Polri ini institusi, tapi saya sebagai manusia biasa tidak lepas dan tidak luput tadi sifat salah dan lupa. Itulah manusia. Karena mari kita jaga situasi kami ini sendiri dengan bapak-bapak, dengan kita saling sama-sama koordinasi. Itu jangan lupa. Kenapa? Kalau tugas sama-sama saling komunikasi ini ringan, kan gitu. Betul nggak? Itu yang saya harapkan Pak. Mohon maaf, Bapak di bidang tugas ini. Nah makanya dengan adanya sapol lain, bapak-bapak lain silakan kemana. Nah adapun ada nanti anggota-anggota yang jalannya, itulah bukan institusi tapi itulah itu. Ya, kenapa? Tadi udah disampaikan. Ya Pak ya. Maksudnya saya sampaikan kenapa? Saya tadi selaku manusia. Di sisi lain saya juga sebagai alat negara penegak hukum dasari. Kita dalami. Ya, kita lebih nikmat. Kenapa? Kita bisa berbagi dengan Bapak untuk melindungi Bapak-bapak ibadah dalam hidup kita. Banyak yang dapat diperbuat sebagai anggota Polri untuk melakukan ibadah kepada masyarakat itu. Maka saya pengen lebih dekat dengan bapak-bapak semua. Kenapa? Untuk menggali apa sih menjadi keluhan bapak-bapak, apa sih menjadi harapan bapak-bapak. Silakan ke kami, nanti kami sebagai kepanjang tanganan untuk mencapaikan kepada instansi lain. Itu mudah men-share Pak. Kenapa? Ada undang-undang ITE itu. Kita dengan ketidaktahuan tapi undang-undang tidak mau tahu. Anda melakukan pelanggaran itu, itulah yang Anda harus terima konsekuensinya. Padahal iseng. Hanya dia. Tapi iseng menjadi hoak menjadi provokator di situ.
Ya saya tidak mau dan tidak berharap bapak-bapak karena keisengan sendiri menjadi malapetaka bagi keluarga. Terus kaitan dengan tadi kita sebagai Polri di Polres Pangandaran ini penertiban helm itu adalah wujud kita sayang pada bapak-bapak semua. Maksudnya sayang bagaimana? Ada dua hal yang perlu bapak-bapak perhitungkan, pikirkan. Satu, masalah keselamatan berlalu lintas. Helm bukan untuk membebani bapak-bapak, tapi helm untuk menyelamatkan bapak-bapak semua dan anak kita. Ini ingat Pak. Tapi jangan dijadikan beban Pak helm itu. Kenapa? Banyak rekan-rekan kita, anak-anak kita di jalan Pak, Ciculang, Cigugur, pada heran meninggal. Betul, miskodratna, tapi kan ada upaya. Anak-anak kita ya terpengaruh dengan media-media sosial yang akan berikan kita. Jadi jangan salahkan anak. Kalau anak kita sendiri di Bantangor, Cekasarama ngelawan kolot, kusabab tadi mereka mencari perhatian lebih. Kenapa? Karena kita kurang perhatian pada anak. Itu ya. Untuk itu mari kita bekali anak-anak kita dengan akidah kita, bekali anak-anak kita dengan ketentuan kita, dan bekali anak kita dengan kasih sayang dari kita sebagai orang tua. Itu ya Pak ya. Setelah itu, sekali lagi saya mohon maaf, bapak-bapak apabila ada tutur kata yang tidak enak, yang tidak pas kepada hati bapak, saya selaku manusia biasa saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakapolres Kabupaten Pangandaran, yang terhormat juga bapak-bapak yang hadir di sini. Nama saya Poniman. Kebetulan saya sebagai ketua pemandu di Cagar Alam ini, mungkin saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Tapi jangan sampai 335 ya Pak ya. Ini mah cuman ya curhat-curhat hati ya. Yang pertama ke Bapak Wakapolres ini, bagaimana sih caranya menghilangkan image masyarakat itu ke polisi atau takut ke polisi? Ya. Itu ya yang pertama. Yang kedua nih untuk Bapak Polantas ini, Bapak sana ini mungkin ada selentingan dari masyarakat ya. Kok motor saya diambilnya sama Bapak Polantas nggak sama Bapak Dishub? Nah itu saya mohon penjelasannya, tupoksi antara Dishub di sini DWAJR sama Polantas. Yang terakhir mungkin untuk Bapak sana juga, batasan umur untuk anak kecil yang pakai helm itu berapa gitu ya? Mungkin hanya itu dari saya sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang akan diidentifikasi nomor rangka, nomor mesin. Nanti akan kita sampaikan, dipublikasikan. Nih ada motor ini Yamaha nomor ini silakan bagi yang sama persis nomor rangka, nomor mesin, kemudian dan surat-surat Anda miliki silakan datang. Kan gitu. Tidak kemudian tidak. Kan gitu. Itulah maksud dan tujuannya. Ya, nah maksud bagaimana kita melindungi dari kejahatan-kejahatan. Semakin kita banyak kejahatan, otomatis sekarang makin berkurang kegiatan kriminalitas. Makanya untuk itu saya harap bapak-bapak semua untuk mencegah itu tolong sama kita tingkatkan juga masalah risiko skamlingnya sama-sama di kita. Tadi sudah sampaikan itu bukan tugas polisi saja tapi tugas bersama untuk menjaga lingkungan ya kan ya. Mari kita tunjukkan juga sama, nanti Babin Kaltimas yang mengarahkan, Babin Kaltimas yang akan setiap saat hadir di tengah bapak-bapak semua itu. Nah untuk masalah bedanya di sub dengan lalu lintas nanti dipertegas oleh Pasana. Batasan-batasannya juga Pak oleh Pasana nanti kan gitu. Kenapa? Bertanya kepada ahlinya, inilah ahlinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, boleh? Ya santai aja lah sampai ngerokok lah. Iya. Ya, santai aja ya, Akang-akang. Saya benar kok tuh. Boleh, komandan, boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sinyalira. Ngerokok dulu. Tadi ada pertanyaan ya tentang tupoksi lalu lintas. Tadi sekilas sudah dijabarkan oleh Pak Wakapolres. Mohon izin menambahkan ya, dasar hukumnya apa? Kalau misalkan berbicara tentang dasar hukum, tentunya ada rule of the game-nya, ada dasar hukumnya. Setiap kita melaksanakan tindakan ataupun apa, tentunya ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya itu menjadikan bumerang bagi kita juga. Ya. Nah, tadi ditanyakan tupoksi tentang lalu lintas. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya.
Terus ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Ini yang paling vital adalah di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Di situ tugas dan kewenangan dari kepolisian dibedakan. Di situ ada dari Kementerian Perhubungan ya dengan kepolisian. Tentunya sudah dibedakan di situ. Berkenaan dengan tugas kepolisian, tentunya saya sampaikan di sini. Yang pertama ada fungsi registrasi dan identifikasi tadi yang sudah disinggung oleh Pak Waka, dijawab tadi fungsi registrasi dan identifikasi. Nah, registrasi dan identifikasi ini ya Bapak Ibu sekalian meliputi dua. Yang pertama registrasi kendaraan bermotor, ya. Yang kedua registrasi pengemudi. Jadi registrasi kendaraan bermotor ini berkenaan dengan kesamsatan. Kalau Bapak Ibu misalkan membeli kendaraan ya, baik itu baru ataupun second, nanti tentunya urusannya akan dengan samsat. Nah, di situ peran serta registrasi dan identifikasi sangat penting. Tadi apa? Banyak sekali kendaraan-kendaraan yang sekarang yang sebelahan, ya, terus hasil tindak pidana. Ini dengan registrasi dan identifikasi nanti akan ketahuan bahwa kendaraan ini awalnya milik siapa. Ya, di situ nomor rangka, nomor mesin tercatat. Orangnya siapa, alamatnya di mana, ya, itu ketahuan di situ. Itu fungsi peranan penting tentang registrasi dan identifikasi. Jikalau misalkan Bapak Ibu sekalian kehilangan kendaraan bermotor, dari registrasi dan identifikasi itu bisa terlacak ya. Itu registrasi dan identifikasi rangka. Yang kedua ada registrasi dan ini mohon izin mana agak panjang sedikit karena fungsi di lalu lintas banyak ya. Yang kedua tentang registrasi dan identifikasi pengemudi. Ini berkaitan dengan SIM ya, surat izin mengemudi. Ini kalau tadi laik operasional ketika kita mengendarakan kendaraan di jalan raya, dalam artian Bapak Ibu misalnya kalau berkendara harus ada legitimate-nya ya, ada suratnya, ada STNK ya. Nah, si pengemudinya diregistrasi juga dengan cara memperoleh SIM, surat izin mengemudi ya. Ini tentang registrasi identifikasi pengemudi. Di situ peranannya yang dibagi misalkan untuk roda 2 SIM C, ada SIM nanti kalau misalkan sudah diketuk palunya diberlakukan ada C1, C2 di situ berkenaan dengan besaran CC yang kendaraan yang dikendarai. Ya, tapi sampai saat sekarang masih C saja, belum ada C1 atau C2. Selanjutnya ada Turjawali. Di situ ada fungsi pengaturan, penjagaan dan pengawalan dan patroli. Ini berkenaan dengan tugas kami sehari-hari. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan melihat kami sore-sore atau malam hari berkeliling, nah itu berkenaan dengan patroli ya. Penjagaan misalkan pagi-pagi kalau misalkan melintas kami sudah ada ngatur nyebrangin anak sekolah, nah itu berkenaan dengan penjagaan dan sebagainya. Ya, terus ada penegakan hukum atau gakum. Di lalu lintas ada penegakan hukum. Ya, yang pertama penegakan hukum dengan tilang berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu misalkan di jalan raya. Itu digunakan tilang. Yang kedua berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas. Ya, itu penegakan hukum di lalu lintas ada dua. Yang pertama dengan tilang, yang kedua berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas. Di situ ada proses penyidikan nanti sampai ke tingkat pengadilan. Ya. Selanjutnya ada, nah seperti halnya ada pendidikan kemasyarakatan atau Dikmas Lantas ya, berkenaan sama dengan seperti ini. Kita berikan informasi, edukasi kepada masyarakat, kepada elemen tertentu untuk sharing atau memberikan informasi apa yang menjadi tugas pokok dan menyaring informasi dari masyarakat untuk masukan kepada kita. Ya, itu kalau dikatakan tupoksi tentang lalu lintas. Sampai situ jelas Pak? Berkenaan dengan yang ketiga, batasan usia penggunaan helm. Pengawalan. Tadi sudah ada. Belum ini. Bapak-bapak kalau melakukan pengawalan, misalnya gini, Bapak saya punya saudara mau nikah ke Cijulang, perlu pengawalan, buat surat langsung ke Dinas Lalu Lintas. Silakan, karena pengawalan ini bukan hanya pejabat-pejabat saja, aja masyarakat yang mau pengawalan. Ya, itu terima kasih masukannya. Ada tadi masuknya ke Turjawali ya, di situ ada pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Jadi pengawalan siapapun warga masyarakat silakan, kita aware, terbuka kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mau memohon tentang pengawalan kepada kepolisian, mangga datang kepada kami bersurat, nanti insya Allah armada kami siap ya, mau kemana boleh asal tong ke laut karena tidak ada ya, kalau ke laut pol air ya. Yang ketiga tadi menjawab batasan usia dengan penggunaan helm nih.
seperti apa yang digalakan oleh pimpinan di sini ya, dalam hal ini Bapak Kapolres dan Bapak Wakapolres berkenaan dengan rasa cinta kami, rasa sayang kami kepada Bapak Ibu sekalian ya tentang penggunaan helm secara masif di Pangandaran. Kenapa demikian? Ini dilakukan ya atas dasar jadi ayat sebabnya ada akibatnya ya. Ini ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Akibatnya ya sebabnya awal dari hasil analisa kami di sini bahwa tingkat kecelakaan ini tinggi di Pangandaran tinggi. Terus fatalitasnya yang paling utama adalah fatalitas atau dampaknya, impactnya, sebabnya ya, yang paling besar sampai meninggal dunia setiap bulan 5 sampai 6 orang meninggal dunia di jalan raya di Pangandaran setiap bulan selama tahun 2022. Itu data yang kami pegang di situ. Jadi berawal dari situ kecintaan kami kepada masyarakat. Ayo warga Pangandaran. Ini dan ironisnya Bapak Ibu sekalian terjadi pada usia-usia yang produktif seperti halnya kami anak sekolah ya, kebanyakan anak sekolah ya, anak-anak SMP terus SMA SMP ya. Kalau kata Bapak Wakapolres putih biru sih masih banyak ya, tapi yang merah putih juga di sini pakai motor. Ini satu lagi kami mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, peran serta dari orang tua ya. Kalau nyaah mah ya anterkeun lah ya. Dan tidak memakan waktu yang lama, misalkan dari rumah sampai ke sekolah paling 10 menit, 15 menit paling jauh. Setelah dianterin balik lagi. Nanti pulangnya dijemput. Kalau saya dulu, saya karena izin kemudian rumah di sini dari sini lebih awal dari jalan kaki sampai ke sana. Nah, kalau Pak Yus dari Cikembulan renang gitu sampai ada. Ya jadi gitu. Jadi bagaimana rasa cinta sayang kita kepada anak-anak. Jadi peran serta orang tua paling dominan di sini ya. Itu berawal dari situ ya. Jadi ada angka fatalitas yang tinggi ya, kematian yang tinggi yang terjadi pada anak-anak sekolah ini. SMP tadi disampaikan oleh Pak Waka, SMP di Cijulang, Cibubur, selesai. Tidak mau menggunakan helm. Bayangin coba kepala kita dibentur dengan dump truck yang segitu keras. Ya sudah selesai. Diadu lagi sama motor, kita tidak dilindungi dengan helm. Ya sudah selesai. Karena sejatinya ketika kita mengendarai kendaraan bermotor ada dua, tidak ada yang dilindungi. Upayanya satu saja, itu penggunaan helm. Karena yang paling riskan dari badan kita adalah kepala. Ketika kepala kita sudah kena ya sudah. Tadi juga otak sampai meninggal dunia banyak 5 sampai 6 orang tiap bulan tuh meninggal dunia di jalan raya. Jadi berangkat dari situ, nah Polres Pangandaran ini berimprove ya. Ayo orang tanya ke masyarakat teh. Nyaah, kumaha caranya anak sok ingetan, edukasi masyarakatnya tentang penggunaan helm. Dan ini harus dipaksa, maaf ya, memang harus dihilangkan ya. Nanti generasi bagaimana yang menggantikan Pak Waka, menggantikan saya, menggantikan akang-akang bapak-bapak di sini, kalau generasi kita tidak dilindungi, ya. Jadi siapa yang mau menggantikan estafet kepemimpinan kita di sana? Itu saja mungkin. Batasan usia, sejatinya di undang-undang tidak disampaikan, tidak secara eksplisit disebutkan usia sekian harus menggunakan helm. Tidak. Tapi ketika berkendara, pengemudi dan penumpangnya wajib menggunakan helm. Itu. Saya rasa itu saja karena panjang lebar, mungkin nanti ada pertanyaan yang lain, mangga silakan. Jadi jelas Pak? Jelas. Nah Bapak mungkin yang lain perlu disampaikan, insya Allah mangga direct. Izin juga mengingatkan untuk Pak Sana, mungkin tadi dari Bapak Poniman menyampaikan bahwa kenapa Polantas yang bisa menilang, sedangkan bagiannya dari Dinas Perhubungan. Undang-undang lalu lintas tadi. Nah, sekali lagi ya, dasar hukumnya di situ di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 ya, berperan dalam tugas dan fungsi kewenangan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Di situ sudah dijelaskan, di situ ada tadi yang saya sampaikan di unit Gakum ya, ada penegakan hukum di situ. Yang pertama tadi dengan tilang, berkenaan dengan tilang, dan kedua berkenaan dengan laka lantas. Laka lantas pun ketika seseorang itu melakukan pelanggaran bisa ditilang dulu. Ya, misalkan melanggar lampu merah itu bisa ditilang dulu. Ya, nanti setelah prosesnya, banyak proses, itu ada mulai penyidikan dan sebagainya sampai ke pengadilan. Ya, dasar hukum memang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa searching Google di situ. Ada tugas dan kewenangan
yang dipisahkan antara kepolisian dan dinas perhubungan. Kalau berkenaan dengan sarana prasarana jalan, ya kewenangannya di mereka, dinas perhubungan. Terus berkenaan dengan rambu lalu lintas juga kewenangannya di mereka. Ya, kalau kita hanya penegakan hukumnya. Yang apa namanya, yang nyediain rambu-rambu tuh, pasang di sini perboden, di sini dilarang belok kiri, ya satu arah dan sebagainya, kewenangannya rekan-rekan dari dinas perhubungan. Kalau kita hanya penegakan hukumnya di sini. Jelas Pak ya? Terima kasih. Ini sedulur dari tim penyelam, senyum-senyum saja. Barangkali tidak tahu tupoksi itu tugas pokok serang fungsi. Nah, di sini. Tugas pokok jeung fungsi lah gitu. Ulas lagi Pak ya. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Aku ini bagas sapol air sih. Ini mungkin dari penyelam mau bertanya, mangga bebas, jangan sungkan-sungkan, jangan merasa segan, jangan merasa takut, jangan merasa ragu. Santai aja kita Pak, ngobrol santai. Kita ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Pagi hari ini silakan. Bapak BPD atau dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya hormati Bapak Wakapolres. Terima kasih Pak, juga pada teman-teman anggota Polri. Terima kasih telah berkenan menggelar acara Jumat Curhat. Saya pikir ini acara yang luar biasa Pak. Ya, saya sangat setuju sekali. Kemudian mau dipersering Pak. Ya, dan memang persoalannya tadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa ada semacam keseganan ataupun ketakutan ya ketika masyarakat berhadapan dengan kepolisian seperti itu. Tadi pun Bapak sudah mengakui bahwa memang kalau ada anggota yang melanggar ketentuan atau aturan maka itu sifat oknum, kan seperti itu. Malah Bapak tadi meminta laporkan ke saya gitu, datang ke saya. Cuma kan yang menjadi persoalannya menurut saya gini Pak, kalau masyarakat itu kan takut ya, mau bertemu dengan sekelas Wakapolres kan saya pikir susah Pak, karena mungkin ada tahapan birokrasinya kan seperti itu ya. Udah pasti merenan ke kantor Kapolres umpamana Kapolres bareng pendaftaran saya kalau Kapolres terus janjian aja kan gitu. Nah itu mekanisme seperti itu yang muncul. Padahal saya setuju sekali Pak dengan langkah Bapak laporan ke saya. Cuma mungkin caranya nanti harus seperti apa? Apakah nanti bisa datang kantor atau lewat telepon atau seperti apa? Saya yakinlah pihak kepolisian lebih paham mengenai itu. Kan itu karena di saat-saat sekarang Pak memang terjadi kemerosotan kepercayaan publik terhadap kepolisian yang mungkin gara-gara kasus yang ada di televisi ya di Sambo atau di Minasa dan sebagainya kan gitu. Nah, malah kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan yang tukang ngeri ya Pak, dan pun dari ada curhat ya Pak, udah ditindaklanjuti Pak, udah dicirian saya ya kan gitu. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa salah satu tupoksi polisi itu adalah penegakan hukum. Salah satunya termasuk mungkin kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, yang saya prihatinkan Pak, banyak juga masyarakat yang memperselesaikan arti itu. KUHP lain kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi karena uang habis perkara. Nah ini, budaya pemikiran seperti ini yang harus kita kikis bersama-sama tentunya. Ya, karena kenapa? Karena negara kita tanpa polisi saya pikir yang beradul Pak. Kan gitu ya. Jadi lamun arek ngobrol apa adanya dia Pak, polisi mah pegawaian untuk dipoyokan. Tapi hayang masyarakat jadi polisi anak-anak kan gitu. Itu fakta di lapangan seperti itu. Maka saya berterima kasih sekali hari ini Pak Wakapolres turun gunung lah. Ya, bisa mendekatkan diri dengan masyarakatnya, katakan mungkin bahkan pemandu, penyelam, mungkin saya kayak kontak pemandu kan seperti itu. Atau nuhun pisan Pak. Cuma durasinya nanti dipersering lah. Karena memang itu persoalan yang mendasar. Ya. Karena tanpa polisi masyarakat amburadul lah, mal aman, saya yakin kan gitu. Kan tadi mungkin ya itu ketika ada oknum masyarakat harus seperti apa kan itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Bapak. Inilah wujud kecintaan Bapak-bapak pada kami. Kan gitu. Dan wujud kepedulian bahwa kami harus berbenah diri. Kan itu. Ya saya juga sama Pak. Terus saya pengen bagaimana tadi ada hal yang kurang ditutup di kami. Bapak kan gini kadang-kadang
lah makanya ngenteng kasaha gitu polisinya gitu kan. Dan kita harus ngenteng sebenarnya ke masyarakat. Masyarakat bisa melihat kita gitu kan. Apa yang selama ini kita lakukan perbuatan itu. Nah, ini kitab undang-undang KUHP apa namanya? Kak teh? Kita undang-undang pidana. Karena uang habis terlaku ya Pak. Oke, kalau lucu Pak, kade Pak. Lucu. Nah gini, sekarang ya, sekarang gini Pak, biar tahu semua, biar tahu. Jadi kalau bapak-bapak lapor ke Polres, ke Polsek, nanti bapak akan diberikan perkembangan penyelidikan atau perkembangan penyidikannya. Apa? SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan penyidikan. Nah gitu. Jadi dikasih Pak. Sampai proses selanjutnya. Jadi intinya ya bukan karena uang habis bakar, tidak sekarang Pak. Justru Bapak juga bisa melaporkan, mengecek sampai sejauh manakah kasus yang saya laporkan yang ditangani oleh Polri. Bisa ngecek Pak. Nanti Bapak dikasih SP2HP dan ada nanti bisa ngecek online. Nah, SP2HP saya di mana? Kan gitu. Nah, nanti kalau tidak ada ini kan ini jelas ada peraturan Kapolrinya Pak. Ya, bagi anggota-anggota yang tidak melaksanakan itu kena sanksi disiplin Pak. Ditindak anggota itu. Kayak gitu. Apalagi belum apa-apa minta duit. Ya, kenapa? Di kita izin saya sampaikan. Setiap kegiatan kepolisian itu sudah didanai oleh negara. Ada laporan begini sudah ada anggaran. Jadi makanya nggak usah dikasih, ngapain dikasih? Kalau ada anggota minta uang, ada yang dilaporkan. Itu tadi pemerasan. Nah gitu. Ya, nyampaikan kenapa oknum itu nggak boleh. Ya, jangan sampai tadi kita tidak boleh memberatkan masyarakat. Ingat. Kan? Jadi kita Polri tidak pernah dan tidak boleh untuk memberatkan masyarakat terhadap kasus-kasus yang dilaporkan kepada kami, kan gitu. Nah kalau ada yang seperti tadi Bapak tidak, kan sekarang udah dikasih, ya. Silakan SMS ke sini kepada Kapolres. Ada nomornya nih WA. Kapolres nanti aku perintahkan Waka. Oh gitu, wah siap. Bukan gitu ya. Karena untuk ke dalam kita bagiannya siap. Tidak ada ini siap. Nah maksudnya bagaimana? Inilah bukti apa? Kepedulian bapak-bapak kami supaya kami berbenah diri terhadap ada oknum-oknum yang tidak benar kita harus perbaiki, kan gitu. Betul nggak? Nah kemarin juga ada oknum polisi yang nggak benar, siapa TDH dipecat Pak. Terus kan? Jadi apapun pembahasan silakan sampai kemana kami. Kasus berat saya pecat anggota. Betul. Kenapa? Tadi daripada mencederai institusi kita, ya mengkotori negara kita, lebih baik kita hilangkan anggota itu dari untuk jadi anggota Polri diberhentikan. Kan gitu. Nah ini tahu dari mana Kak? Oh tidak ada informasi dari Bapak kan gitu ya. Makanya saya pengen kepada Bapak semua tadi. Ya, kalau Polri dan milik Bapak-Bapak semua. Ya kalau Bapak-Bapak seperti begitu berarti kecintaan Bapak kepada Polri sangat besar. Terima kasih. Kan gitu. Nah kemarin-kemarin yang dulu misalkan tidak ada Polri, ya wayana kemarin mau masukkan Ciamis. Nah kami dari sekarang sudah dari Februari itu 2022 berdiri Polres, makanya betul-betul supaya Polres ini dapat dirasakan manfaatnya oleh Bapak. Itu bagaimana? Harus ada kemudahan-kemudahan dengan adanya Polres di sini. Maksudnya gimana? Tadi pembuatan SIM jelas, pembuatan apa jelas, pembuatan jelasnya gitu. Tidak perlu kita ngengke ke Ciamis jauh lagi. Kan gitu. Ya, itu Bapak semua ya. Dan terima kasih Bapak semua. Jadi intinya setiap layanan kami tadi kecuali yang ada PNBP-nya, kan itu. Nah, maksud ada PNBP-nya kemana? Ada pembuatan SIM, maksud PNBP bukan milik kampung Solang, tidak. Itu ada ketentuan itu. Kembali pada negara uang itu untuk pajak kepada negara kembali, itu intinya. Itu Bapak semua ya. Jadi intinya tolong Bapak semua ya, kehadiran kami itu sendiri tolong Bapak semua supaya apa?
dapat dirasakan lah oleh bapak-bapak semua, bukan sosok yang menakutkan, bukan suatu sosok yang tadi betul-betul di tengah masyarakat itu udah masyarakat itu sendiri. Itulah ya, saya harap pada bapak semua tolong jangan merasa takut, sungkan atau itu bagaimana pada kita. Nama saya Haris Yando, Pak. Kebetulan saya mitra dari Polri, Pak. Saya sebagai polisi khusus cagar budaya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang kantornya itu sekarang di Bandung di Cinambuk. Yang tadinya Balai Pelestarian Cagar Budaya sekarang sudah dilebur menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, untuk saya mungkin akan curhat, Pak. Itu amanat saya ataupun payung hukum saya itu Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Saya itu diangkat jadi polisi khusus cagar budaya tahun 2019, jadi baru 4 tahunan kurang lebihnya. Yang akan saya sampaikan, Pak, gitu, saya mempertebal dari Pak Maliki. Nah, seperti acara ini sangat bagus sekali ya. Jadi ada curhat bersama Kapolres Pangandaran, salah satunya mungkin ini program menurut saya sangat bagus karena banyak masyarakat ataupun kami yang kurang paham ataupun istilahnya Masya Allah. apa namanya awam ya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dianggedakan ataupun 1 bulan sekali ataupun bagaimana teknisnya itu tergantung dari kepolisian seperti itu. Ini Pak, yang saya ingin sampaikan, saya ini kan belum berkoordinasi dengan Polres Pangandaran di sini. Saya udah melapor ke pimpinan saya untuk melakukan sosialisasi. Tapi kemarin itu dari Kasubag kami ini sudah koordinasi dengan Binmas Polda, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dengan Kapolresnya. Kalau di daerah Magelang udah. Nah, kami itu dari Binmas ada namanya Korp Polsus gitu. Jadi di bawah di bawah Binmas gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, itu tadi udah jelas cara untuk berkoordinasi Pak gitu. Jadi dengan pihak dinas terkait juga saya udah sering berkoordinasi, cuman dengan pihak Polres ini yang belum gitu. Soalnya Polsusnya itu baru ada 1 Pak di sini, jadi ya terus kantor pun ya kantor belum ada Pak gitu. Jadi ya mungkin nanti kedepannya gitu bisa terrealisasikan. Terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya untuk kegiatan ini saya silakan kepada bapak-bapak semua. Misalkan Pak, bulan harap atau 2 minggu harap saya perlu Pak, monggo. Kan gitu kan? Yuk. Kan gitu kan? Emang ini ada kegiatan ini tiap minggu ada kegiatan Pak. Tapi daerah-daerahnya beda-beda. Kemarin Pangandaran, lanjut Kalipucang, lanjut Parigi, lanjut Tangkap Lancar, tiap minggu ada. Dan tiap minggu ini sendiri tergantung audien yang kita hadapi. Kemarin kepala desa Pangandaran, camat itu kan, ngopi bareng. Dan jadi jujurnya jangan boleh curhatan mau atau ngopi bareng, lebih santai aja seperti ini, santai ngopinya gitu kan. Tapi tadi apa-apa keluhan-keluhan bapak kita terima sampai kan gitu kan, kita di pulau tidak lanjuti kembali kan gitu. Itu deh harapan kami sendiri. Jadi tidak ada sumber nama atau di jarak kita kepada bapak itu nggak ada, silakan sama kok. Karena kan untuk bapak-bapak saya tidak kaku kan gitu kan enak ya sambil ngobrol begini, sambil ngopi begini kan jadi enak. Suasana kebatinan itu lebih dekat kepada bapak-bapak kan gitu. Hubungan emosional itu juga lebih dekatnya gitu kan. Cek sinama orang mau kudu lobat baraya kan gitu Pak. Sebagai makhluk sosial ya, dan kita juga sebagai manusia tadi tidak bisa berdiri sendiri kan gitu. Saling keterikatan, saling keterbebasan dan saling membutuhkan
dibutuhkan dalam hidup itu, dan selalu terutama harus saling mengingatkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres yang saya hormati, Bapak semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semuanya yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Slamet, kebetulan kepala dusun di sini Pak, dusun Pangandaran Timur. Sesuai tugas kami gitu Pak, kebetulan suka menerima curhatan dari masyarakat itu Pak. Kebetulan untuk pembuatan surat keterangan gitu Pak ya, yang berkenaan dengan kepolisian, terutama izin keramaian. Dulu sebelum ada COVID itu mekanismenya dari desa, kecamatan, koramil, terakhir di polsek. Tapi setelah COVID justru lebih ringan itu Pak, cuman dikeluarkan oleh kepala desa saja, nggak perlu sampai koramil dan polsek. Tapi setelah COVID selesai itu justru malah ribet sekarang Pak. Itu harus ada izin tetangga, harus ada susunan kepanitiaan, harus ada izin Babinsa, Babinmas, terus dan Ramil, Polsek. Itu kemarin terakhir siapa itu yang dari dusun Parapat itu curhat ke desa, ini terlalu ribet kalau sekarang. Padahal Pak, sekarang tuh insya Allah lah kalau di Pangandaran itu tidak terlalu seperti desa yang lain gitu Pak, karena kebetulan sekarang mah yang joget itu ibu-ibu Pak, jadi lebih aman gitu. Nah kemarin keluhannya itu terlalu banyak izinnya, mekanismenya, dan hajatnya cuman nanggap elektron Pak, cuman gitar sama itu kendang gitu, piano sama kendang lah. Insya Allah di Pangandaran mah aman gitu. Cuman ya itu aja, terlalu banyak mekanisme yang harus ditempuh. Biayanya aja kalau dulu 100.000 itu cukup, kalau sekarang enggak Pak, justru membengkak gitu. Jadi kurang lebih 200-an lah habis gitu. Jadi kan jadi beban masyarakat juga. Nah terus yang kedua masalah SKCK. SKCK ini ada keluhan juga, gimana kalau bisa diwakilkan, karena yang bersangkutan juga, apalagi kalau anak yang masih ya di 17 tahun lah membuat SKCK, begitu diarahkan dia itu bukannya pergi ke polsek Pak, kelasieun lah hoream cenah, kalau wih deui ka bumi Pak, kalau terangkat gitu tah. Ieu kumaha upami bersama gitu nya, upami tiasa gitu diwakilkeun ke pemerintahan desa tetapi ke keluarganya gitu, karena kan fotonya itu otomatis sudah bawa ke polsek itu mungkin Pak. Terima kasih atas waktunya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan masalah perizinan Pak, sebenarnya enggak ribet Pak. Kenapa sudah diatur ketentuan masalah perizinan, ada tingkat cukup polsek saja ataupun sampai Polres, makanya dikasih tahu. Seperti yang tadi, cukup ke polsek aja, perizinan di polsek Pak, nggak usah ke Polres, karena tingkat kecamatan, tingkat ini cukup ke polsek ya, dari desa ke polsek aja langsung bisa perizinan gitu. Kecuali kalau itu kegiatan itu skupnya kabupaten harus ke Polres. Nah untuk biaya nggak ada biaya Pak sebenarnya. Perizinan itu nggak ada ditarik atau dibuat biaya. Makanya saya juga bingung, untuk siapa sih biaya? Tanya Intel. Ya, ada biaya nggak Intel? Ya, nggak ada. Nggak ada, ini saya bawa Intel. Karena yang urus masa perizinan nggak ada biayanya. Nah gitu. Maksudnya bagaimana dengan adanya tadi kegiatan ini? Kalau kita ngasih izin, otomatis mau tidak mau kita harus mengamankan kegiatan itu. Bukan izin los kemana ente Pak. Saya ngasih izin, konsekuensinya polisi harus keamanan berada di lokasi kegiatan itu Pak. Nah gitu. Contoh sekarang nih, contoh sekarang kegiatan SCTP, saya undang panitia karena cukup besar, menyangkut artis nasional, harus ada pengamanan internal sekarang, mekanismenya yang ada.
Kan gitu. Harus ada apa sekarang? Kenapa? Tadi untuk menghindari hal-hal ya yang tidak kita harapkan, otomatis ini ada kerjasama pihak apa pelaksana dengan kita untuk mengamankan kegiatan operasi itu, kegiatan keramaian itu Pak. Ya. Nah, hanya untuk Direkturat tuh nggak usah ke Polres, cukup Polsek aja. Ya. Tadi Bapak kayak ngadakan potong dari tingkat Bandung dari Bandung, kan itu luar daerah, berarti harus dari Polres. Mekanisme hanya rekomendasi dari Polsek aja, ke Polres cukup itu aja. Dari mobil Kaltibas dari ini nggak usah rekomendasi dari desa ke Polsek, bawa ke Polres cukup, nggak ribet Pak. Ya, ngapain dibuat ribet itu? Nah gitu. Justru keberadaan di sini untuk memudahkan masyarakat kan gitu, untuk mengawasi kita masyarakat. Itu masalah perizinan. Nah untuk masalah SKCK sekarang nih nggak bisa diwakilkan Pak. Kenapa? Yang mau sidik jari sah. Ya? Ini kejadian. Ini ada kejadian. Contoh kemarin ngurus orangnya ada di Bandung. Sidik mau buat SKCK di Pangandaran. Kan perlu sidik jari. Sidik jarinya silakan minta ke Polres terdekat, kirim ke kita, nanti dibuatkan dari kita. Ini kan mudah kan? Ini kejadian nyata ada seperti itu. Kenapa sekarang sudah ada SKCK online untuk tingkat kabupaten? Nah, itu tingkat mana-mana bisa di mana aja juga. Silakan. Bapak juga buat SIM KTP sini buat di Bandung bisa di Bandung. Nggak masalah. Dari sekarang sudah berlaku seperti itu. Maka dengan kehadiran sekarang seperti ini, kemudahan-kemudahan di media cetak atau media bagaimana ya sosial sekarang dengan adanya ini salah satu yang memudahkan kita aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat kan gitu. Terus ada kejadian lagi. Ini contoh, bukan kejadian contoh. Saudara saya ada di Australia. Buat SKCK harus di Bandung. Kita silakan kirim kartu sidik jarinya ke WA, kirim ke Australia, dibuatkan, kirim ke Bandung. Rumus sidik jarinya dibuatkan ada. Nah itu. Nah, makanya kemudahan-kemudahan inilah yang sekarang dimanfaatkan oleh kita untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan berarti kita dengan sekarang media sosial sekarang kecanggihan sekarang seperti begini justru menghambat. Bapak-bapak tidak, salah satu untuk memperbaiki, memudahkan dalam masalah layanan kan gitu ya. Nah, itu tadi Bapak juga semua ya. Kalau Bapak antarlah ke Bapak gitu kan, nggak itu ya bisa. Kenapa yang buat sidik jari Polsek itu bisa Pak? Nah itu kan, kenapa identifikasi aja di tingkat Polres. Yang bisa merumus sidik jari adalah tingkat Polres. Tujuan sidik jari untuk apa? Pada saat temu mayat, KTP, begitu disidik jari, ayah muncul. Oh ini identitasnya si Anu. Itu masih ada tujuannya. Jadi jangan sampai begitu ada kejadian ditemukan mayat, sidik jarinya, akhirnya dikubur sembarangan, di mana dikubur kan itu. Jadi kejadian banyak Pak. Di rumah sakit pada saat ditemukan identitasnya dikubur ke kan gitu. Keluarga ditinggalkan kan ketatan kota ya kan, betul kan? Makanya perlunya sidik jari adalah tadi merupakan wujud identitas seseorang untuk memudahkan gitu. Saya memberitahu apabila ada sesuatu, itu intinya Pak ya. Jangan Pak ya. Jadi sidik jari itu perlu sidik jarinya. Nah, tapi setelah sidik jari tadi bisa diwakilkan misalkan, terus nanti fotonya bisa dikirim misalkan gitu ya. Jadi intinya untuk masalah pengurusan itu tidak boleh diwakilkan itu Pak. Kenapa? Karena tadi konsekuensinya harus jelas Pak ya. Iya, cara saya itu Pak ya. Jadi biar paham bahwa semua di sini, maksudnya dengan paham itu sendiri enak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, mohon izin ya pada Bapak Polres, saya sebagai masyarakat biasa Pak. Ya, nama saya Maman. Ya, istri saya dagang di sini. Ya, saya juga
sedikit pemandu di sini Pak. Ya, ini mah cuma keluhan Pak, sedikit Pak. Ya, pertanyaan yang tidak berbobot mungkin. Nah, sewaktu ini Pak saya pertanyakan, saya sewaktu ada penertiban Pak di daerah Parapat, ya. Ya ini mah cuma keluhan saja Pak. Saya sewaktu sehabis ini sholat isya Pak, ya mungkin tidak tahu, mungkin Bapak polisinya ya lewat. Pak mau kemana Pak? Situ Pak. Saya kan pakai sarung, pakai sejadah, pakai kopi ya. Saya takut Pak, karena saya masyarakat awam Pak. Saya takut balik lagi. Emang nggak boleh lewat situ Pak. Seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Kadang-kadang wujud apa namanya, kadang-kadang tadi seperti itu Bapak tadi ya, karena jarang ketemu dengan orang polisi ya, biji. Kedua jarang ada penyuluhan gitu kan. Ketiga sikap kita sendiri sebagai aparat sebenarnya bukan begitu ya sebenarnya ya. Izin Pak, malam Bapak mau kemana Pak? Ini sikap kita sebagai aparat harus seperti begitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu Pak. Itu yang harus seperti begitu, dan itulah yang selalu ditekankan kepada anggota. Nah gitu. Nah sekarang dengan banyaknya anggota-anggota yang baru, ini baru kemarin ada tambahan 60 orang Pak. 60 personil dari Bandung. Orang-orang campuran, dari Sumedang, dari Indramayu, dari Bandung kesini kan jadi anggota kan gitu. Nah, pada saat mohon maaf baru mereka di sini tadi ya, otomatis tadi mereka menyesuaikan, sebenarnya harus siap dengan situasi kondisi apapun juga, tidak ada riset gitu kan. Nah ini saya juga mau maaf nih kepada Bapak kalau saya seperti ada anggota seperti begitu ya. Seharusnya ya dengan adanya, bukan tidak boleh Pak, dan tidak dilarang kan gitu ya. Bapak tidak dilarang mau kemana-kemana, silakan aja Ya seolah-olah saya tidak boleh melewat kalau saya dari masjid Pak. Perasaan dirinya unggul. Ya harusnya Pak dari masjid. ya udah. Pasangan sanes. Aneh. Ya udah Pak, terima kasih Bapak sudah menyampaikan seperti itu. Itu perlunya informasi hal-hal seperti ini masukkan kepada kami. Nah gitu kan? Ya, terima kasih Pak. Ini perbaikan buat kami untuk ke depan kepada anak-anak kita yang demikian. Jadi tolong memperlakukan masyarakat dengan senyum, sapa, salam, tidak ada susah dan susah. Itulah kewajiban kita. Seperti itu yang harus kita lakukan kepada masyarakat. Ya makanya dengan ada perilaku seperti yang tadi, saya mohon maaf Pak, gitu kan? Saya sekali mohon maaf ya. Berarti kami juga harus mengingatkan kembali buat seluruh anggota yang baru untuk tadi, ya gitu kan, buat masyarakat. Terus jangan sewenang-wenang. Kenapa? Karena semuanya sudah punya ketentuan dan aturan yang ada, kan gitu. Ya, oke, makasih Pak ya. Nah kalau gitu, Bapak nggak usah takut lagi dengan polisi. Yang sebesar-besarnya kami ucapkan juga kepada pihak PKSDA, pihak Perhutani yang sudah memfasilitasi lokasi, juga buat Bapak Ibu semuanya yang sudah ridho meninggalkan pekerjaannya demi kegiatan Jumat Curhat ini. Jangan. Harusnya Pak Maman, kamu nanya. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 10 lebih 50 menit, mungkin pertanyaan juga sudah tidak ada Bapak-Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang diarahkan, yang sudah diberi jawaban dari Pak Wakapolres bisa berkenan dan bisa disimak dengan baik oleh Bapak-Bapak dan bisa dilaksanakan apa petuah-petuah petunjuk dari beliau. Karena kalau puas, Bapak-Bapak yakin tidak puas, karena saya di sini bukan alat pemuas. Di akhir kata dalam pertemuan ini saya mohon izin Komandan berdoa untuk semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Foto bersama silakan Pak. Indonesia 1 TV. 1 untuk Indonesia.